khusus Ibu Kota Jakarta, Bapak Jokowi, telah tiba di kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum undangan yang kami hormati. Selamat siang, selamat datang di ruang olah kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Jalan Prapancaraya nomor 9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Hadirin, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara silaturahmi kunjungan kerja Bapak Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Bapak Jokowi di kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi sekalian. Ambungnya dari pagi berarti belum ngantuk. Selamat siang dan salam sejahtera bagi sekalian. Yang sama-sama kita hormati Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Haji Joko Widodo, yang saya hormati Asisten Pemerintahan Sekda DKI Jakarta Ibu Profesor Dr. Silvia Murni, MSI, yang saya hormati para pejabat tingkat kota Jakarta Selatan, hadirin undangan dan rekan-rekan para media massa yang saya hormati, sudah lama menantikan kunjungan beliau ke silaturahmi pada kita sekalian. Tangan Bapak Gubernur hadir di hadapan Bapak. Yang pertama, ini Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Bapak Dr. Samsudinur, MSI. Kemudian Sekretaris Kota Jakarta Selatan Bapak Dr. Susmayadi, MSI. Dan para asisten berdiri. Ini asisten pemerintah perangkat Puskesmas karena pemerintah menunggu nanti proses di ibu asisten. Dan para kepala suku dinas. Jadi suku dinas di provinsi punya suku dinas di tingkat kota Pak. Kalau di luar DKI dinas juga namanya dinas kabupaten atau dinas kota. Terima kasih. Silakan duduk. 6.128 RT. Jumlah penduduk 2.062.232 jiwa. Karakteristik kota administrasi Jakarta Selatan. Yang pertama, Jakarta Selatan ini paling selatan di Provinsi DKI Jakarta, berbatasan dengan Bogor, Depok, dan Parung. Ini merupakan daerah penyangga resapan air, jadi perlu dijaga ruang terbuka hijau. Kalau resapan air di selatan nggak dijaga, wilayah lain akan kekurangan sumber air bawah tanah. Kantor ASEAN, Mabes Polri, kemudian Kejaksaan Agung, KPK, ya. Kemudian Menteri Hukum dan HAM, Departemen Kesehatan, kemudian banyak lagi kantor menteri ya, tingkat nasional ada di Jakarta Selatan. Juga merupakan pengembangan pusat bibit dan penelitian tanaman dan perikanan. Ini ada di Pasar Minggu. Kita dilestarikan perkampungannya. Di mana perkampungan dari Betawi itu ada di Jakarta Selatan. Di situ Bapak yang Pak Gubernur telah tinjau sama-sama kita sekalian. Serta di depannya kawasan Kemang yang merupakan tempat santainya orang-orang asing, orang-orang bule, dan penataan kawasan mistik serta kawasan Joget. Itu diantaranya karakteristik ciri khas kota Jakarta Selatan. Kemudian dalam rangka merealisasikan
kebijakan Bapak Gubernur, arahan dan perintah Bapak, kami juga telah melaksanakan pemberian kartu sehat, kartu pintar ya, yang sebanyak 19.065 kartu untuk SMA dan SMP, SMA dan SMK. Kemudian juga Pak Gubernur, Bapak telah menyerahkan sebanyak 1.005 kartu Jakarta Sehat, yaitu Bukit Duri 502 dan Kelurahan Manggarai 503. Permasalahan lain yang ada di Jakarta Selatan yaitu banjir. Jakarta Selatan dilintasi 6 sungai dari 13 sungai yang melintasi Jakarta. Jadi yang pertama Sungai Ciliwung paling sebelah timur, kemudian Sungai Grogol, Sungai Tideng sebelah barat lagi, kemudian sebelah barat lagi Sungai Krukut, kemudian setelah Sungai Krukut Sungai Mampang, baik di Bali Agung maupun Kampung KRW. Saya beserta jajaran para camat dan lurah telah melaksanakan kebijakan Bapak, yaitu baik pembersihan toilet-toilet sebagaimana dilayar sebelum dan sesudahnya, kemudian juga kerja bakti ya, kebersihan dan penerimaan kaki lima ya. Kerjasama dengan Mas Pedi ya. Mas Pedi di mana masyarakat peduli Ciliwung bantaran kecil kita tanami masyarakat peduli Ciliwung kelompok yang kita yang di hadapan Bapak. Ambil sana. Ada terima kasih. Terasa demikian yang dapat saya sampaikan. Saya dan jajaran Pemkot Jakarta Selatan Berikut tinggal siap aman-aman ya. Program Bapak yaitu Jakarta Baru dengan transparansi, keterbukaan, efisiensi dan pengawasan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf Pak Gubernur. Selanjutnya mohon penganan Bapak kepada kami sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa soal? Siapa? Siapa? Dapat. Hah? 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 Bismillahirrahmanirrahim. Selingkuhan lu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Mari konsisten wali kota, Iwan kota, Bapak sekalian, para asisten Pak Wakil Wali Kota, di kepala bagian, kepala seksi, camat, lurah, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya ingin memulai dulu dari masalah bagaimana kita masuk ke masalah-masalah yang ada di masyarakat. Saya kira juga sudah sering saya sampaikan di media bahwa sekarang ini dengan zaman yang sudah berubah begitu cepat, demokrasi di Indonesia juga berjalan begitu sangat cepat, tapi jangan sampai kita berada pada rutinitas dan monoton harian. Kita bisa ditinggal oleh zaman, kita bisa ditinggal oleh waktu. Oleh sebab itu, selalu saya sampaikan, kita harus merubah semua itu. Kalau dulu sering Bapak Ibu semuanya eksklusif, kemudian vertikal. Artinya apa? Kita ini hanya berpikir atau bergaul di antara kita sendiri. Cara berpikir kita, cara bergaul kita juga dengan cara kita sendiri.
eksklusif dan vertikal. Kalau lurah ya urusan dengan camat atau camat dengan lurah, lurah dengan atasannya lagi, ke wali kota dan seterusnya. Gitu ya. Terus sudah bertahun-tahun kita lakukan. Pada saat zamannya sudah berubah total, zamannya sudah berganti total, sehingga perubahan inilah yang harus kita selalu harus ikuti. Bagaimana kita merubah diri? Ya, zamannya demokrasi. Kita harus mulai terbuka, mulai inklusif, dan mulai horizontal. Gak mungkin Pak Lurah hanya di kantor saja, Pak sama di kantor saja. Gak akan sambung nanti kebijakan yang ada di atas dan keinginan yang ada di bawah. Gak akan sambung. Wali kota juga sama, ke bawah, karena memang kita harus horizontal, harus inklusif. Datang ke masyarakat, dengarkan mereka, perhatikan mereka. Datang ke kampung, tengok masalah, lihat problem yang ada. Ya sebetulnya itulah yang ditunggu oleh masyarakat. Ada masalah, Pak Camat datang, Pak Lurah datang, Pak Wali Kota datang, itu sudah menyelesaikan 60% dari persoalan meskipun baru didatangi. Kalau Bapak Ibu semuanya bisa menyelesaikan baru 100%, dan mereka akan senang. Gitu. Ini jangan sampai ada masalah tidak direspon. Seperti kemarin ada banjir, ada genangan di sekitar HI. Pertama saya masih diam karena saya juga belum punya pengalaman bahwa di situ akan kejadian seperti itu. Yang kedua, pikiran saya. Yang kedua, mestinya dari dinas yang ada itu sudah bergerak, baik PU-nya ngurusin airnya dan disubnya ngurusin kemacetannya. Pikiran saya seperti itu, mestinya sudah bergerak pada peristiwa yang kedua minggu kemarin. Saya tunggu gak ada reaksi apa-apa, sehingga yang terjadi apa? Persepsi yang ada di masyarakat, kita ini ada masalah kan diam. Kita ada masalah tetapi tidak melakukan apa-apa, timbul persepsi seperti itu. Coba buka di Twitter lain, di Facebook, isinya mencaci maki kita semuanya. Ini pada membangun persepsi itu tidak mudah. Nanti pada Bapak Januari kita akan bercerita bagaimana membangun persepsi, bagaimana tantangan-tantangan yang ada di strategi apa yang harus kita hadapi nanti. Ini kita cerita yang agak endek-endek dulu. Sehingga kejadiannya itu semuanya orang semuanya besoknya ngomong semuanya itu percuma kita bekerja bertahun-tahun kalau dari persepsi habis hanya gara-gara dua kejadian itu. Sehingga waktu di rapat saya sampaikan, kalau masih kejadian lagi taruhannya jabatan. Saya sampaikan seperti itu, sudah nggak ada yang lain. Hati-hati kepala dinas PU. Langsung saya tunjuk. Subdinnya juga hati-hati yang bertanggung jawab di situ. Karena masalah menjadi masalah kita semuanya. Tapi yang tanggung jawab jelas akan saya minta tanggung jawab kita seperti itu. Desumnya banjir, ada genangan, kenapa nggak dialihkan, diantisipasi terlebih dahulu? Mestinya kita ini bertahun-tahun kan, berulang kali seperti itu. Kenapa nggak bisa diantisipasi? Saat hujan saya nungguin di situ nggak ada petugas, sehingga yang dilihat masyarakat diam di situ 3 jam aja, nggak ada kita reaksi apa-apa. Ini yang saya sampaikan. Setiap ada masalah turun, setiap ada problem turun, setiap ada persoalan segera turun, jangan kedahuluan saya.
banjir di tokokan saya di sana malam, misalnya lurahnya camatnya nggak ada, awas. Gampang menurut gampang. Ya paling saya datang juga masih senyum-senyum. Tapi besoknya bisa hilang. Gampang. Ini manajemen organisasi. Sangat gampang. Saya nulis jami, lurahnya camatnya nggak ada, gampang. Kelihatannya ya, saya nggak tengok lurahnya mana, tapi pasti ada yang berbicara kepada saya, masyarakat. Pak, ini lurahnya saya nggak pernah kesini Pak, ada banjir, misalnya, tapi nggak yang itu dijamin nggak. Pak, camatnya nggak pernah Pak kesini. Jadi kalau Pak Wali Kota rajin banget kok. Sampai saya peringatkan kemarin karena hujan-hujan, saya hujan-hujan nggak berani Pak Wali Kota berani, hati-hati Pak masuk angin. Itu ya namanya inklusif dan horizontal. Jangan sampai kita eksklusif dan vertikal lagi. Sudah jawabannya berubah dan banyak memang pejabat-pejabat kita masih pada posisi itu. Tidak ada feeling bahwa zaman ini sudah berubah. Ditinggal oleh rakyat kita nanti. Kalau itu kita melakukan terus-menerus dan kita tidak sadar bahwa dunia sudah berubah. Ya lihatlah di Mesir. Tinggal presidennya sama rakyatnya. Di Libya tinggal Muhammad Gaddafi rakyatnya. Berubah. Kalau Bapak Ibu semuanya waktu kemarin tergenang kali ya, ada staf macet 3-4 jam itu buka di Twitter lah. Waduh. Kalau Bapak Ibu semuanya betul-betul punya perasaan nggak bisa tidur itu, betul buka nggak bisa tidur, caci makinya seperti itu. Tapi kalau bisa tidur ya, padahal. Kemudian yang kedua, masalah penataan kampung. Ini yang enteng-enteng saja lah. Penataan kampung selalu yang dipersepsikan itu kampung deret. Tidak. Karena penataan kampung kita nanti tergantung potensi, tergantung kasus-kasus yang ada di kampung itu. Kita sudah merancang beberapa kampung, ada kampung deret ya, ada kampung herbal, ada kampung backpacker misalnya, untuk menampung turis-turis yang datang di Jakarta yang pengen tempat-tempat yang murah. Ada kampung ikan, ada kampung protein, macam-macam. Jadi nanti kalau sudah komplit, nanti juga akan saya tunjukkan bulan Januari ini. Ya didok dulu oleh Dewan, dok baru kita bicara. Percuma saya bicara ternyata nanti di Dewan tidak disetujui. Sehingga biar gablang semuanya, saya kan buka apa sih, kenapa misalnya nanti kayak MRT itu kayak apa sih, biar semuanya sampai dari atas sampai ke seksi semuanya ngerti bagaimana sih problemnya monorail kita, kenapa sudah kayak monorail dan MRT ini sudah 20 tahun lebih. Perencanaan sudah sebelum Kuala Lumpur punya rencana, kita sudah punya, tapi rencana terus. Betul itu, nggak pernah dieksekusi. Monorail saja sudah dijalani juga, nggak tahu ada masalah apa, saya nggak ngerti lah. Kita nggak berbicara yang lalu. Sehingga kita ketinggalan dengan Kuala Lumpur. Walaupun sudah sekian tahun punya, kita sampai sekarang belum MRT
MRT-nya jalan saja belum, monorailnya jalan saja juga belum. Nanti kita akan cerita semuanya masalah itu, kami Januari ini yang nenek-nenek dulu baru ketemu pertama langsung berat nanti. Kemudian juga masalah terowongan multiguna yang kita sampaikan kemarin di tunnel itu tidak sama. Itu perencanaan juga, kajian perencanaan sudah ada semuanya. Ya, saya ini datang dengan sebetulnya tinggal mengeksekusi, tapi ya eksekusi kan pasti harus pakai kalkulasi, mesti ada harus perhitungannya harus matang. Tapi saya pengen dalam 1-2 bulan ini semuanya kan saya eksekusi dengan risiko apapun, tapi harus saya hitung dulu risiko-risikonya. Ya kalau kita nggak berani risiko, nggak usah jadi pemimpin. Sama Pak Wali Kota nggak berani risiko, nggak usah jadi pemimpin. Pak sama Pak Lurah sama, pimpinan lagi masing-masing ada risiko-risikonya. Termasuk tadi ada banjir nggak kelihatan ya risikonya dicopot, nggak risiko, itu risiko. Monorailnya akan selesai 4 tahun lagi, biar cerita yang di tunnel 4 tahun nanti akan rampung. Ya kita harus punya harapan. Kalau kita kota yang seindah sebagus Jakarta ini, kita hanya di tiap hari hanya diributkan dengan macet dan banjir dan macet bolak-balik terus. Kemudian harapan ke depan apakah kita bisa bebas banjir dan macet itu tidak kita tunjukkan pada masyarakat. Tidak ada harapan untuk kita. Sehingga nanti Bapak Ibu semuanya harus mengerti dan harus bisa bercerita kepada masyarakat. Itu yang nanti yang gede-gede kita cerita bulan Januari. Dan yang kecil-kecil, misalnya sekarang kan tiap hari kemana-mana bawa foto, ke Jakarta Selatan, saya tahu seperti disampaikan Pak Wali Kota tadi sudah bergerak. Saya ngerti Pak Wali Kota sudah bergerak, Pak Camat, Pak Lurah semuanya sudah bergerak, Sudin juga sudah. Tapi saya melihat masih ada yang seperti ini ya, di layar masih. Kemarin di Jakarta Barat waktu saya mau menunjukkan foto, loh Pak itu sudah kita cek Pak seminggu yang lalu. Gimana seminggu yang lalu? Saya ambilnya baru 2 hari yang lalu. Catat itu yang ngomong. Ini kecil-kecil ya. Tapi masa kita kalah sih dengan yang coret-coret? Misalnya sudah kita cek, ya kan dicoret-coret lagi, ya cek lagi gitu. Kuat-kuatan coba kuat mana? Mestinya duitnya kuat APBD kita. Mestinya seperti ini. Kalau malah kejadian saya dulu dengan Pak Lurah, Pak Camat kan akhir Desember, ya kan, coret-coret hilang akhir Desember, ini masih punya waktu 3-4 hari masih ada. Ya seperti ini. Kalau diterus-terusin ya Jakarta kayak The Brown nanti. Ini baru sebagian kecil yang saya ambil fotonya 2 hari yang lalu. Ya nanti paling cicat sehari sekarang. Ya juga seperti ini, sampah-sampah seperti ini. Ini sudin kebersihan ada enggak? Sudin air ada enggak? Ya ini tolong diperhatikan, masih ada kondisi seperti ini. Tapi Pak Lurah, Pak Camat berikan juga edukasi ke masyarakat agar tidak membuang seperti ini. Kalau ini terus-terusin, terus enggak
nggak akan selesai Jakarta ini. Ini kita memang harus mengedukasi masyarakat, budaya bersih, budaya buang sampah di tempatnya. Meskipun saya juga terus di mana-mana selalu saya sampaikan, ada sofa semuanya sampah semuanya dikali kali-kali seperti itu. Ini tolong dibersihkan. Jadi tidak usah nanti Sudin bersihan sama air, tidak usah itu bukan tupoksi saya, itu tupoksi Pak Lurah, Pak Camat, tidak usah urusan tupoksian. Ini di wilayah kita ya bersihkan. Semuanya punya rasa tanggung jawab. Kalau urusan tupoksi, perintah gubernur itu juga tupoksi. Coba lihat, dicatat. Ya, masalah-masalah yang berkaitan dengan PKL, berikan pendekatan kepada mereka supaya mereka tertib bahwa kota ini juga ada aturannya. Kota itu ada aturannya, tidak semau gue berjualan di semua tempat, dan yang mengatur itu kita, bukan mereka yang mengatur kita yang mengatur mereka. Karena dikit-dikit sekarang ke saya, seperti waktu ada penataan di kota di Fathahillah 700 PKL ke saya semuanya, Pak, kita disingkirkan, kita dibersihkan. Nah ya benar saya gitu kan, ya benar dibersihkan, berjualan di sembarang tempat seperti itu. Dipikir kalau ke saya langsung saya bilang, tidak. Kalau di tempat yang benar saya bilang, kalau di tempat yang salah ya pasti saya salahi. Akhirnya ya Pak, memang itu bukan tempat kita mengaku keliru. Ya harus kalau keliru gimana? Pokoknya kita mau diatur Pak, baru kita atur. Tempatkan, tapi juga didata. Jangan sampai nanti di situ ada 100, begitu kita tata besoknya tambah jadi 200, kunci langsung. Yang nunggu siapa supaya tidak tambah ya? Paguyuban PKL itu sendiri. Sebelum nanti kita masuk ke kantor-kantor PKL yang ada yang kita punyai. Yang kedua, setelah taman, sudin tamannya ada. Jangan siap saja. Tapi lihat taman-taman yang ada, ini tidak di Jakarta Selatan saja, di semua tempat gersang seperti ini ada anggarannya ada. Anggarannya gede. Anggarannya gede. Kalau keseluruhan itu ada, biasa buka saja ada 300 miliar. 300 miliar kalau diberikan tanaman jadi berapa banyak ya Pak? Mestinya ini penuh dengan tanaman. Tapi kalau nanam juga jangan hanya bakung-bakungan, tetean, telo-teloan. Harganya 300 rupiah. Ada harganya miliaran. Belilah tanaman-tanaman yang ada estetika yang baik. Ini Jakarta biar ditiru daerah itu. Begitu kita nanam telo-teloan, seluruh daerah itu nanam telo-teloan. Itu karena kita ditiru. Begitu kita nanam bakung-bakungan, seluruh daerah bakung-bakungan semuanya. Kita tanam yang baik. Jangan ada ngambil harga yang 400, 300 perak. Belilah yang harga mahal, yang baik estetikanya. Berapa sih? 300.000 ada, 600.000 ada. Jangan 300 perak, 600 perak. Pilih tanaman yang baik-baik ada. Landscape-nya digarap yang bagus. Kita biar jadi contoh daerah-daerah. Kalau kita nanam tanaman yang
bagus, estetikanya bagus, digarap dengan landscape yang bagus, daerah biru semuanya akan jadi bagus. Kita ini jadi barometer. Tetapi begitu yang kita tanam bakung-bakungan sama telo-teloan ya seluruh Indonesia niru semua. Ini gambar-gambar yang saya ambil. Ini tanggung jawab, ini misalnya ada taman dipakai untuk jualan, taman dipakai untuk tempat-tempat dagangan ya. Tanggung jawab di Sudin Pertamanan dan Satpol PP. Jangan dibiarin hal-hal yang kecil-kecil itu. Problem besar itu dimulai dari problem kecil-kecil yang tidak pernah kita selesaikan, sehingga menumpuk jadi sebuah problem besar. Hati-hati dengan kondisi-kondisi seperti ini. Terus ada masalah-masalah yang berkaitan dengan parkir, ya dimulai diperingatkan, mulai diingetin. Ini hal kecil yang baru saya tayangkan, hal yang kecil. Nanti akan muncul, akan saya sampaikan hal yang besar itu apa yang harus kita lakukan. Hal yang berkaitan dengan jalan yang rusak, anggarannya ada. Saya memang biasa memperhatikan hal sedetail ini, dan akan saya lihat betul kalau anggarannya ada, kemudian masih ada jalan yang seperti ini, ya maaf saja PU-nya atau sudinya. Ini karena apa? Kita kerja tidak detail. Kalau saya kerja biasa detail, saya kontrol sendiri. Kemarin banjir, saya lihat ke Kanut, saya masuk ke gorong-gorong, saya lihat sendiri. Ada menyampaikan gubernur kok masuk gorong-gorong, apa nggak boleh? Boleh-boleh saja. Sama tadi dengan sampah-sampah seperti ini, hati-hati. Hati-hati, sampah-sampah seperti ini nanti yang ada di gambar tadi. Kalau saya lihat nanti masih, ya jangan kaget kalau tahu-tahu saya bawa truk, saya lempar saya masukkan ke truk sendiri, saya naikkan sendiri, nggak apa-apa. Saya siap. Jadi jangan berpikir, wah nggak mungkin, coba aja nanti kalau masih seperti ini. Kok yang di sini tepuk tangan terus apa kan? Jangan kaget nanti. Kalau ini sudah saya angkat truk sendiri, ya kan, saya bersihkan. Kemudian foto saya waktu menaikkan ke truk itu saya kirim ke Sudin Kebersihan. Ya, dan besok mungkin sudah bersih juga Sudinya. Saya memang berpikirnya sederhana dan simpel. Saya tidak mau berpikir yang sulit-sulit, yang rumit-rumit. Organisasi kalau dikelola dengan simpel, dikelola dengan sederhana ya. Kita hanya hal kecil-kecil kok. Yang gede-gede nanti bagian saya. Kita kan bagian pusing-pusing, bagian saya nggak apa-apa. Yang MRT, yang monorail, yang di tanah, yang taruh bagian saya. Tapi yang kecil-kecil ini jangan sampai membebani saya, karena ini di dalam manajemen organisasi mestinya ini kita bagi-bagi bebannya, dan saya ingin semuanya bergerak. Kalau bisa itu semua pengennya saya delegasikan semuanya, baik lurah, baik camat, baik wali kota,
kota, semuanya saya delegasikan. Nggak perlu lah saya pegang di manajemen controllingnya saja, enak saya. Tapi awal-awal ini memang nggak apa-apa harus saya lakukan. Kalau memang perlu saya lakukan, masuk gorong-gorong saya jalani nggak apa-apa. Nanti naikkan sampah ke truk, saya jalani nggak apa-apa. Dan saya nggak akan berundel ada. Ya, tapi sekali lagi di dalam manajemen organisasi, kalau sudah ada perintah, biasanya dan selalu saya ikuti. Sudah dijalankan atau belum, sudah diselesaikan atau belum, sudah dirampungkan atau belum, prosesnya pasti saya ikuti. Jangan sampai ada yang berpikir pasti Pak lupa, pekerjaannya banyak, sorry nggak mungkin lupa saya, karena saya catat, ada yang catat dan ada yang mengingat, dan itu fungsi controlling yang ingin saya lakukan. Saya juga minta yang terakhir masalah kartu Jakarta Sehat, kartu Jakarta Pintar, agar Pak Lurah, Pak Camat, dan dari Puskesmas, dari Sudin Pendidikan juga memberitahukan ke masyarakat, ke orang tua murid, bahwa ini semuanya masih dalam proses. Jadi kalau belum dapat kartu itu, kalau setiap saya ke kampung pasti keluarnya itu, Pak saya belum dapat kartu Jakarta Sehat. Ya memang belum, ini kan urut nanti 2013 insya Allah semuanya akan selesai. Yang Jakarta kita juga sampaikan bahwa nanti 2013 ada kurang lebih 450.000 yang mau kita mulai berikan lagi. Yang Jakarta Sehat totalnya bisa 4,7 juta. Kayaknya akan kita berikan kartu itu. Dan itu sudah kita hitung, kita kalkulasi semuanya. Tapi tolong diberitahukan kepada masyarakat yang agak sabar sedikit, karena memang mesin yang ada sekarang belum mampu untuk berproduksi. Nanti kalau sudah masuk ke anggaran APBD sudah digedok, itu baru bisa akan lebih cepat lagi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi terima kasih atas dukungan yang telah diberikan kepada kita dalam hal kita membenahi kota, memperbaiki kota, memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Dan saya selalu dengar, sekarang ini saya juga senang dengar dapat SMS, dapat Pak sekarang pelayanan di kelurahan sudah baik, di kecamatan yang melayani sudah pakai senyum, ya. Senang. Kalau saya dapat berita yang senang itu ya, pengennya lurahnya langsung saya loncatkan jadi camat gitu. Kalau dengar seperti itu, camatnya kalau perlu loncatkan jadi wakil wali kota atau jadi wali kota, nggak apa-apa. Iya kan? Ya, tapi kalau masih ada yang melayani nggak baik, ya ada punishment-nya loh. Jadi sekali lagi dalam organisasi seperti itu, menurut saya kenapa tidak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang telah hadir dalam acara silaturahmi kunjungan kerja Gubernur Provinsi DKI Jakarta di kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Kita beri tepuk tangan sekali lagi kepada Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Karena ini taruhannya kepada kita semua, sebelum saya kalian dulu lah. Besok saya pilih, berdasarkan dulu sebelum Pak Gubernur Tio saya dulu. Kalau Pak Gubernur sampai bawa sampah, kalian keterlaluan namanya. Ya, saya nggak mau silakan terjadi begitu. Saya upayakan bersih, ya, jalan protokol semua bersih, layak semua. Tapi di kampung, di kota masih banyak, selesaikan semua ya.
Selanjutnya apabila masih ada yang ditanyakan kepada nomor ya, silakan. Dua saja cukup. Kalau ada, kalau nggak ada, berarti udah jelas semua. Bisa terjadi dengan baik. Silakan Pak Camat, Tebet, Pak Edi Suleman. Ini Pak dari Kecamatan Tebet. Yang pertama, ada beberapa temuan tadi oleh Bapak Gubernur. Objektivitasnya memang betul Pak. Ada beberapa, misalnya di Kasablanka, di Terawan Kasablanka. Hari ini memang sedang saya rapatkan Pak. Sedang saya rapatkan bahwa di sana memang ada tempat penampungan sampah sementara. Hari ini sedang saya rapatkan. Dan insya Allah sebelum Pak Gubernur bawa truk, sudah saya akan tindak lanjuti Pak. Kemudian yang kedua, Bapak Gubernur yang saya hormati, tadi ada juga tumpukan-tumpukan sampah di Manggarai. Memang namanya Manggarai Pak, seperti pintu air Manggarai. Pintu air Manggarai itu bukan Kelurahan Manggarai, bukan wilayah Jakarta Selatan, tapi adanya di Kecamatan Menteng Pak, Jakarta Pusat. Jadi bukan di Manggarai, memang namanya pintu air Manggarai gitu Pak. Tapi ada juga yang Bapak sampaikan tadi, itu betul Pak, seperti Taman Manggarai depan Stasiun Manggarai. Insya Allah besok Sabtu Minggu kita kebut Pak. Yang kedua Bapak Gubernur yang saya hormati, saya sebetulnya iri dengan Bapak Gubernur apabila Bapak datang seperti kemarin kita meninjau banjir di Manggarai. Bapak dengan spontan memberikan bantuan Pak. Nah saya sebetulnya sama dan orang juga ingin seperti Bapak. Setiap kami datang ke kelurahan, datang ke wilayah-wilayah, kita membawa, ada yang kita bawa sesuai dengan perintah Bapak gitu Pak. Nah yang pertama Pak ingin saya sampaikan, sesuai dengan buku pedoman Musrenbang yang dibuat oleh Bapeda untuk penanganan bencana, kelurahan dan kecamatan, terutama kelurahan, hanya dibolehkan menyiapkan anggaran sebanyak 40 KK Pak. Itu ada di buku pedomannya Pak, 40 KK. Camat 100. Sedangkan di Manggarai saja Pak, atau di Bukit Duri yang kemarin Bapak lihat, satu RW itu bisa 1000. Kita diberikan sesuai dengan buku pedoman hanya 100 KK. Nah ini yang berat Pak. Dan itu hanya setahun sekali Pak. Nah ini mohon barangkali, saya ini Pak, permasalahan ini sering saya sampaikan ke Bapeda. Lagi-lagi Bapeda menyampaikan terbentur pada regulasi. Padahal kan Bapak Gubernur regulator. Namun barangkali dengan regulator yang nanti Bapak berikan atau yang Bapak buat nanti, supaya bisa juga memberikan senjata buat kita Pak. Untuk demikian Bapak Gubernur yang saya hormati, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Saya dulu Ketua Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu masalah apa, bantuan. Saya kira nanti kalau memang regulasinya seperti itu ya saya akan ganti ya. Coba saya lihat dulu, saya ganti. Mestinya ada masukan-masukan seperti ini biar kita itu tidak kadang-kadang nanti aturan kita ini terlihat kaku ya. Padahal yang buat kan kita sendiri. Kalau saya diberi info seperti ini ya, besok langsung saya suruh buka dari Bapeda, kalau benar ya ganti kan. Kalau memang tidak mendukung untuk pekerjaan lapangan kita ya ganti, gampang sekali. Asal jangan pedal. Kalau hanya pergub sehari bisa diselesaikan seperti itu. Tapi saya diberi info dari bawah biar saya ngerti kesulitan yang ada di lapangan. Tapi kalau dalam waktu dekat ini misalnya mau ada kesulitan seperti itu, mau bawa sesuatu ke bawah ya telepon ke saya. Saya kasih saya kirim. Enggak, ini betul Pak Camat, Pak ini saya Pak Gub, ini saya mau ke bawah banjir tapi nggak ada
yang saya bawa, saya mohon 500 kilo atau mau 5.000 kilo atau mau 2 ton, saya kirim. Dapatnya saya dari mana nggak usah tahu, yang penting saya kirim. Nggak apa-apa, saya kirim. Bisa sebelum aturan itu kita ganti. Ya memang kadang-kadang nggak usah kaku-kaku lah. Kita ini kalau sudah masuk ke lapangan, kadang-kadang aturan itu bisa menjadi penghambat, sehingga harus ada fleksibilitas. Ataupun di Pak Wali Kota juga ada, misalnya ada nggak tahu jatah dari Bulog atau dari APBD ada, mungkin bisa saja. Kalau enggak langsung ke saya, nggak apa-apa, saya kirim. Terima kasih Pak Lu. Silakan yang lainnya. Masih ada yang perlu dipertanyakan? Pak Kasudin Dikmen, silakan Pak Suaryanto. Gubernur dan terhormat Pak Wali, Bu Asisten, keberpihakan kita terhadap siswa dari keluarga tidak mampu, Bapak. Di wilayah Jakarta Timur sudah ada SMA unggulan Muhammad Husni Tamrin, sementara di Jakarta Selatan belum. Saya bermimpi apabila di selatan ada, kemudian itu bisa diperuntukkan bagi siswa yang dari keluarga tidak mampu, tapi dia punya kecerdasan di atas rata-rata Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di desain. Silakan Pak Suaryanto, ya, tertulis nanti Pak Gubernur konsepnya. Ya. Yang lain, cukup? Ya. Cukup ya? Oke. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Gubernur. Ada lagi? Dari mana itu? Hah? Puskes? Terima kasih Pak. Saya atas nama Kepala Puskesmas Kecamatan Sewali Kota Jakarta Selatan. Ada satu hal yang sedang kami menjadi kendala buat kami adalah dokter jaga 24 jam. Selama ini dokter jaga itu 24 jam hanya 2 shift. Pagi sampai jam 6 sore, jam 6 sampai besok pagi. Dan sebetulnya SK-nya sudah masuk untuk dibagi 3 shift, 8 jam. Dan dengan rupiahnya 250.000. Tapi sampai sekarang SK itu belum ditandatangani. Jadi kami masih menanti, karena Januari ini kan sudah mulai beberapa hari lagi. Jadi ada kendala buat kami bahwa dari 2 shift menjadi 3 shift dengan harga yang berbeda. Belum sampai saat ini SK-nya belum ada di tangan kami. Tapi dalam perencanaan sudah ada. SK siapa? SK Gubernur. Ya. Untuk shift jaga 24 jam. Makasih Pak. Untuk ininya tertulisnya nanti supaya beliau lupa. SK jaga 24 jam. Terima kasih. Cukup? Kami kembalikan kepada protokol. Baiklah hadirin undangan yang kami hormati, dengan demikian selesailah sudah acara silaturahmi kunjungan kerja Bapak Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Bapak Jakarta, yang telah hadir di kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Terima kasih kepada Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Mansekda Provinsi DKI Jakarta, Ibu Haja Silviana Murni. Baiklah Bapak dan Ibu, terima kasih atas kebersamaannya dalam rangka acara kunjungan silaturahmi Gubernur Provinsi DKI Jakarta di kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ini gini, kita ini sedang memberikan anu awal ya, pengantar
komentar awal. Saya memang yang ringan-ringan dulu yang saya sampaikan. Saya nggak mau masuk langsung ke hal yang berat. Tapi nanti mungkin mulai di Januari, mulai di Februari kita akan masuk ke hal yang agak sedang, yang agak berat, dan akan saya detailkan sebetulnya apa sih. Bagaimana membangun sebuah persepsi, bagaimana membangun sebuah reputasi organisasi, bagaimana menghadapi tantangan-tantangan yang ada di Jakarta, kemudian strategi kebijakannya apa. Saya akan memulai dengan hal yang lebih makro dan lebih visi ke depan kita seperti apa. Tapi yang kelihatan konkret itu saya tidak mau hanya yang awang-awang nggak mau. Pak, untuk 2013 Pak? Ya semua masalah yang ada. Ini yang kita kumpulkan kan semuanya, kan semuanya kita kumpulkan semuanya. Ya mestinya semua hal yang berkaitan dengan Jakarta akan saya sampaikan. Iya. Untuk ketersediaan air bersih di Jakarta gimana Pak? Ketersediaan air bersih di Jakarta Pak di Jakarta. Saya belum masuk ke itu. Pak, soal Dikano Pak, itu nanti sinkron dengan jalan tol juga Pak? Iya dong, ini kan sudah makro desainnya kan sudah ada, artinya antara MRT dengan jalan tol dengan di tunnelnya sudah saling sambung lah. Berarti hitung-hitungan profitnya juga dari jalan tol itu Pak, profit untuk banyak, tidak hanya dari jalan tol, dari sewa misalnya kabel yang lewat di situ, limbah yang lewat di situ, kemudian apalagi banyak dan yang lain-lain. Ini jadi namanya jangan yang Inggris lah, namanya terowongan multiguna aja. Sekarang terowongan MG multiguna. Pak, kira-kira nanti akan seperti diharapkan Kak bisa main sepak bola Pak kan? Apanya? Mengimpikan bisa main sepak bola Pak di terowongan nanti Pak. Kalau multiguna nanti Pak. Ya kenapa tidak, itu terowongan gede banget. Oh bisa untuk jalan tol, gede banget nanti itu. Nanti akan saya tunjukkan gambarnya seperti apa, plan-nya seperti apa, mungkin hari Rabu lah. Ini sudah saya rangkum, nanti akan saya tunjukkan ini loh. Dari MT Haryono ke Pluit seperti apa, kemudian cara membuatnya seperti apa. Jangan orang berpikiran, waduh itu menggali pakai cangkul misalnya. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara pembuatan terowongan itu sehingga semuanya biar jelas. Pak, tidak 60 ya Pak ya? Solar, Pak. Untuk mengatasi banjir itu kan salah satu. Ini banjir dan macet. Oke, itu karena gini, terowongan itu kalau pas musim hujan seperti ini, tolnya tutup, semuanya dipakai untuk air. Tapi kalau udah musim kering, misalnya Maret itu, langsung hanya dipakai sungainya yang lapisan bawah, yang lapisan kedua, ketiga tetap untuk. Pak, mau ngomong masalah air, Jakarta ini kan banjir tiap tahun Pak, tapi di Marunda ada beberapa warga yang menghabiskan dana sekitar 1,5 juta untuk air bersih saja Pak, gimana Pak? Belum ngerti. Nanti saya lihat, saya belum ngerti masalahnya, jadi nggak bisa saya jawab. Pak, yang ganjil genap bagaimana Pak tadi Pak perbincangannya Pak? Ganjil genap bagaimana Pak? Masih proses terus. Pak untuk penataan. IRP-nya sendiri gimana? PKL di masa minggu dan pembayaran lama Pak, ada langkah yang disiapkan? Nanti itu ada, kalau nggak keliru tahun depan ada berapa lokasi? 23 lokasi yang akan kita tata. Ditata loh, bukan digusur. Akan ada lokasi binaan nggak Pak yang akan dibangun Pak untuk PKL? Ada 23 lokasi. Coba nanti tahun depan saya nggak apa tempatnya di mana. Rencana penataannya seperti apa Pak? Rencana penataannya? Ya ditata, bisa direlokasi ke sebuah pasar, bisa dibuatkan kantong PKL, bisa tetap di situ diberi tenda dan diberi gerobak, macam-macam. Kayak di Gazebo itu Pak. Macam-macam ya. Macam-macam. Enggak, bukan hanya itu aja, macam-macam. Pak, tapi kalau yang mau makan badan jalan sudah pasti. Iya, itu kan namanya kan nabrak aturan, nggak bisa dong. Kira-kira awal tahun bisa jalan Pak? Setelah APBD digedok. Ada digedok atau diketok? Pak, tindak lanjut pembatasan subsidi solar Pak? Nggak tahu. Nah, saya nggak tahu ngomong nggak tahu. Pak, kalau di Jakarta Selatan Pak adanya penolakan air seperti apa Pak? Ya nanti dibicarakan. MRT-nya aja belum diputuskan jalan atau nggak jalan. Pak, Car Free Day Night gimana Pak nanti kesiapannya Pak dengan Polda Metro Pak? Sudah siap semuanya, Polda Metro sudah nanti akan gladi, nggak tahu 3 hari atau 2 hari sebelumnya akan gladi, dan semuanya sudah siap, insya Allah siap semuanya.
Ayo. Masalah yang Cinta saya cinta. Buka bareng ya Pak. Ya ada Bapak di belakang. Pak Pasir bisa banget Pak. Tadi MRT ya. Apa Pak? Sorry. Yang dari warga di MRT layak banyak. Nah, ini kan belum berpikir sampai ke situ karena apa? Kita mikir MRT-nya aja masih belum. Jadi kalau udah nanti MRT-nya diputuskan baru berpikir ke sana. Tapi berarti akan ada pembicaraan untuk Oh iya pasti diajak bicara lah. Tapi ini belum kok, kita belum MRT aja sampai sekarang belum. Tapi nggak ada pengajuan ke dewan gitu Pak. MRT memang tidak ada ajuan ke dewan. Ada pengajuan tapi belum. Pengajuannya tidak berarti sudah diputuskan kan. Jaga-jaga saja kalau nanti ya. Oke. Terima kasih Pak. Ini lahan sebanyak-banyaknya. Nggak ada total, kita ada yang murah beli, buat SJP beli, yang survei beli, yang kita kendala pemilihan nggak ada, sama aja nggak mesti, setiap dinas juga ada, pertamanya ada sendiri, di BU ada sendiri, nggak apa Ya,